حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم الآية. Para jamaah, malam ini kita bahas tentang hukum memanfaatkan hasil sitaan korupsi. Para jamaah, ini pernah hasil sitaan kejaksaan dalam jumlah 2 triliun. Dan nanti ada info-info yang lain yang ratusan miliar gitu juga. Jadi berkali-kali seperti ini. Ini salah satunya saja. Nah, atas dasar ini maka kemudian ada jamaah yang menanyakan bagaimana kalau sudah terkumpul kayak gitu, sudah tersita seperti ini, kemudian dimanfaatkan oleh umat atau untuk kepentingan umat. Baik para jamaah, mari kita bahas mengenai ini. Yang pertama tentang korupsi dalam timbangan syariah. Korupsi termasuk hulul, yakni penggelapan harta publik. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa berkhianat menggelapkan harta publik, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 161. Ayat ini menunjukkan betapa beratnya dosa korupsi. Nabi juga bersabda, ini mungkin lebih berat lagi, hadaya al-ummal hulul. Hadiah yang diberikan kepada pejabat itu salah satu bentuk hulul, penggelapan. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dan hasil penelitian Albani, hadis ini sahih. Artinya setiap bentuk penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi termasuk menerima hadiah dari rakyat tergolong korupsi dalam makna moral Islam. Karena itu harta hasil korupsi termasuk harta haram. Harta hasil korupsi termasuk harta haram. Al-mal al-haram. Tidak boleh dimiliki, tidak boleh dinikmati, dan wajib dikembalikan kepada yang berhak. Ini tadinya saya katakan berat, jadi kalau ada seorang pejabat
mengurusi sesuatu, kemudian orang-orang yang diurus itu ngasih hadiah kepada dirinya. Tidak boleh diterima. Kok begitu ya? Karena ada kemungkinan ketika memberi itu dengan maksud untuk mendapatkan pelayanan khusus. Bisa dipahami ya? Mungkin itu yang dikhawatirkan. Dan ini terjadi pada masa Umar bin Khattab ketika jadi khalifah. Beberapa sahabat yang diangkat jadi pejabat, kok tiba-tiba duitnya akeh. Langsung, wis balik narono. Lebok nang Baitul Mal, begitu. Nanti kita ceritakan. Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan Al-Baqarah 188. Ayat ini sangat terkenal ya, yang mengingatkan kita kalau kita mengonsumsi, apakah mau dimakan, mau dipakai pakaian, kalau keluarga nanti untuk menghidupi keluarga, membiayai sekolah segala macam, jangan sampai itu diperoleh melalui jalan yang tidak benar. Salah satu jalan tidak benar dimaksud adalah korupsi. Ketika jadi pejabat, karena pejabat itu memang ada peluang atau jangan-jangan malah banyak peluang untuk korupsi. Nah, jadi intinya harta yang kita dapatkan melalui jalan korupsi itu termasuk yang tidak dibenarkan dan bahkan termasuk dosa besar. Yang kedua, prinsip mengembalikan kepada yang berhak. Dalam hukum Islam, bila seseorang memperoleh harta dengan cara batil, mencuri, merampok, mencopet, korupsi, dan lain-lain, maka kewajiban pertamanya adalah mengembalikan harta itu pada pemilik asalnya. Ini sadar. Enggak sadar juga. Tapi ada ceritanya orang gitu itu habis merampok sadar. Itulah salah gitu. Ini kan dosa ini. Misalnya itu ada. Jadi ketika sadar dari itu tadi, maka yang pertama sekali harus dilakukan adalah ini tadi dari mana asalnya. Nah kalau tahu dari sana dikembalikan ke sana. Kalau itu milik rakyat, ya dikembalikan kepada Baitul Mal, kas negara yang mewakili kepentingan publik. Para jamaah dulu umat Islam, kerajaannya, khilafahnya punya Baitul Mal. Sekarang tidak punya. Itu gara-gara sejumlah pejabat atau penguasa tidak amanah. Sehingga rakyat ketika disuruh mengumpulkan, tidak mau. Akhirnya bikin Baitul Mal masing-masing. Semacam ya. Jadi ada bahkan masjid-masjid yang kita tahu sekarang bikin juga penampungan. Jadi dulu Ijmi telah mencoba begitu kan, tapi tetap aja sulit karena sekian abad itu pernah kejadian kayak gitu sehingga negara tidak dipercaya oleh rakyatnya. Di Indonesia ini ada indikasi membaik ya. Pemerintah kan bikin undang-undang masalah zakat segala macam. Terus mendirikan atau membentuk Basnas itu ya. Segala macam itu. Ya lumayan lah. Tapi tetap saja masyarakat mendirikan sendiri-sendiri. Ada YDSF. Muhammadiyah punya Lazismu. NU punya Lazisnu. Nah, gitu masing-masing bikin. Dulu enggak ada gitu. Hanya satu. Baitul Mal namanya. Jadi artinya kalau misalnya ada orang sadar, waduh, ya Iqmal yang mencuri ini. Ketika dia sadar, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah mengembalikan kepada yang berhak.
Tapi bagaimana kalau tidak diketahui, misalnya dia bos perampok. Yang kerja kan bukan dia kan, anak buahnya. Andai kan tidak tahu ya sudah. Paling praktis kembalikan kepada lembaga milik publik. Kalau sekarang ini ya kayak kalau pemerintah ada Basnas, kemudian ada Lazisnu, YDSF, saya kira itu bisa mewakili. Karena apa? Harapannya setelah terkumpul di sana nanti diserahkan kepada masyarakat umum. Mari kita lihat bagaimana pendapat Imam Al-Ghazali yang kemudian dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Idza kana ma'hu malun haram, apabila orang itu sedang ada harta haram di sisinya. Ini artinya luas sekali. Bisa saja di rumah itu satu kamar isi duit tok. Atau zaman sekarang udah ada di rekening semua kan, nah, tergantung. Tapi buktinya tadi itu, itu pendata langsung tadi itu ya, uang segitu banyak. Sehingga saya juga heran loh, kok sampai ada kayak gitu. Masa korup saja sama masih ada barang kayak gitu? Kok nggak di rekening saja kan gitu? Wallahualam. Saya nggak meneliti lebih jauh. Idza kana mamalun haram, apabila seseorang di sisinya ada harta haram. Wa arada at-taubah, kemudian dia ingin tobat. Nah ini kan. Wal bara minhu fa in kana lu malik muayyan wajaba sarfu ilaihi au ila wakili. Maka jika dia tahu ini milik siapa, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Nah, sekarang kalau pemilik itu lembaga, ya kita serahkan pada lembaganya. Misalnya harusnya merampok di bank X gitu kan ya. Jelas itu pokoknya. Ya sudah, kembalikan lagi ke sana. Ada nggak yang berani begitu? Jangan-jangan belum sampai dikeprok lebih dulu gitu ya. Tambah repot kabeh. Wallahu alam itu. Kita lanjutkan. Fa'in kana mayitan, jika yang punya itu meninggal. Misalnya perorangan ada orang yang konglomerat ya, duitnya banyak terus dirampok di rumahnya itu kan. Sekian miliar gitu umpamanya. Tiba-tiba orangnya mati. Kan tidak bisa kita nyerahkan pada yang bersangkutan. Wajaba dakwila warithi, wajib diserahkan kepada ahli warisnya. Masuk akal kan ya? Wa in kana lil malik la yu'rafuhu. Nah ini. Apabila ternyata harta itu tidak diketahui siapa pemiliknya. Kalau tadi masih diketahui ada harta warisnya, ada pewarisnya, ada warisnya. Nah sekarang tidak diketahui. Wa ya'isa min ma'rifati, sudah diusahakan, umumkan sana sini, cari sana sini informasi, tidak juga diketahui. Bagaimana kalau begitu? Fayam bagi ayus rofahu fi muslimin al-amma, maka harus ditasarrufkan, didistribusikan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Nah, harta ini haram, duitnya haram. Ini Imam Ghazali kok. Ya, kalau kita di Indonesia ya untuk semuanya lah ya. Ini tadi Imam Ghazali kan mungkin dulunya kan orang Islam tok gitu ya. Jadi kayak Batul Mal itu kan gitu ya. Jadi kita ngikuti pandangan Imam Ghazali dulu, nanti kita kembangkan. Nah, yang menarik, beliau mengatakan begini. Jadi kepentingan kaum muslimin secara umum tadi itu diantaranya adalah kalkonatir, seperti bangun jembatan. Ayo, orang Kristen iso ini memanfaatkan juga tuh. Bangun jembatan, warubut, kemudian membangun penginapan untuk orang-orang yang mungkin mau tidur di mana tidak bisa ya. Ya, pokoknya untuk kepentingan umum, ya. Nah, yang menarik, wal masjid juga bangun masjid. Ini Imam Ghazali ini bisa digunakan untuk bangun masjid. Al-Falah kurang pira iki. Hah? Jalur Nurine itu 2 triliun. Wa masolih toriki Makkah, dan juga untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang bisa
membuat orang itu sampai ke Mekah. Ini kan umum, mungkin termasuk umroh. Jadi wong sing miskin-miskin ku sing gak iso umroh iku mungkin bisa diambilkan dari harta ini. Wa nahwi dzalika mimma yashtariqul muslimuna fi, dan lain-lain yang memang dibutuhkan oleh kaum muslimin, oleh umat lah bahasa umumnya tadi. Ini kata Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali hidup pada abad ke-12 Masehi. Kemudian dikutip oleh Imam Nawawi hidup kira-kira abad ke-13 Masehi. Jadi kira-kira ya 1 abad selisihnya. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah. Kita mengenal Ibnu Taimiyah kan orangnya keras itu ya. Apa katanya mengenai ini? Nah ini. Wa kadzalika, demikian juga mangkana indau malun, apabila di sisinya ada harta, la ya'rifu sahibahu, tidak diketahui siapa pemiliknya. Kal ghasib at-taib, seperti ada orang mencuri lalu tobat. Wal khain at-taib, ada orang yang berkhianat, tipu-tipu tapi kemudian tobat. Wal murabbi at-taib, orang yang menjalankan rentenir, ya ribawi itu. Kemudian dia tobat. Wa nahfihim mimman syara biyati malun la yamlikuhu wa la yarfu sahibahu fa innahu yusrafu fi manafil muslimin. Jadi kalau sudah seperti itu, ya, jangan dibiarkan harta itu nggak genah posisinya. Maka serahkan saja kepada lembaga yang bisa memanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Atau secara umum untuk umat gitulah. Ini kan ngomongkan di negara Islam ini, jadi serba muslimin terus gitu. Jadi kira-kira yang penting untuk kepentingan umat, sehingga bisa bermanfaat. Jadi para jamaah, uang itu netral. Tidak ada istilah uang haram itu sebenarnya. Uang ya uang. Ketika uang ini didapat melalui jalan yang tidak benar, maka uang itu statusnya uang haram. Artinya uang diperoleh melalui jalan haram. Akhirnya jadi panas sih. Nah, keterangan ini menunjukkan bahwa menurut Ibnu Taimiyah, harta haram yang tidak diketahui pemiliknya, baik hasil hulul korupsi, khianat, tipu-tipu, maupun riba, tidak boleh dimiliki, melainkan disalurkan untuk kepentingan umum. Nah, terutama kaum muslimin. Ini kalau kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, pandangan ini sejalan dengan pendapat Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang menekankan etika taubat dengan pemurnian harta. Nah, sekarang bagian ketiga, setelah harta tadi disita, itu milik siapa? 2 triliun tadi itu disita oleh jaksa, itu milik siapa sekarang? Nah, mari kita lihat. Ketika negara menyita hasil korupsi, harta itu berubah status dari milik pelaku koruptor tadi itu menjadi milik publik. Menjadi milik publik. Dalam sistem Islam klasik, ia masuk ke Baitul Mal. Nah, tadi kita ceritakan Baitul Mal, lembaga milik negara atau milik umat lah sekarang. Yaitu lembaga keuangan negara yang bertugas mengelola harta umat. Imam Al-Marwazi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah menegaskan bahwa segala bentuk benda, sitaan, dan pengembalian harta hasil kejahatan publik menjadi bagian dari Baitul Mal. Tujuannya agar harta itu dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan sosial dan pembangunan macam-macam. Karena itu dalam konteks Indonesia, harta sitaan korupsi yang dikelola oleh negara, misalnya oleh KPK atau kejaksaan, boleh dialokasikan untuk kemaslahatan umum. Tentu dengan tata kelola yang
Transparan dan akuntabel. Iki sing angel. Transparan dan akuntabel. Jelas catatannya jelas. Disita 2 triliun ya 2 triliun. Ojo sampai tinggal separohnya gitu misalnya. Alasannya untuk transport ya. Makanya transport harus dialokasikan pemerintah sendiri ya untuk mengelola itu. Ada kaidah yang menyatakan at-tasarrufu 'ala ar-ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan mereka. Jadi ketika pemerintah sudah menyita, sudah disidang sah, ini harta tidak boleh dimiliki oleh si fulan yang koruptor. Sehingga dikembalikan pada pemerintah, sekarang menjadi milik publik. Maka berikutnya mau diapakan? Ya, lihat masyarakat butuh apa. Nah, ya terserah nanti apa. Kalau perlu untuk kaum masakin, fukoro yang belum bisa punya rumah, diberikan rumah-rumah apa gitu. Ya itu kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Perlu dibedakan antara pengembalian harta haram untuk keadilan sosial dan bersedekah dari harta haram untuk mencuci dosa. Ada mungkin sebagian orang setelah korupsi, biasanya 2 triliun. Kenapa? Oh iya, sedekah. Jadi datang ke mungkin ke Al-Falah, ini saya sedekah 2 miliar. Wis selesai. Tapi itu hasil korupsi dia. Bagaimana kalau seperti itu? Mari kita lihat hadis Nabi ini. Ya, ini. La tuqbalu sholatun, sholat seseorang tidak diterima bi ghairi tuhurin, kalau tidak punya suci, kalau belum bersuci. Wala sedekatun, dan sedekah juga tidak diterima min hulul, dari hasil korupsi. Jadi ketika tadi dia datang ke mana begitu, lalu pesantren mungkin yo aku sedekahkan untuk lembaga pesantren ini sekian miliar, silakan digunakan bangun ini. Bagi penerima kan tidak tahu ya, pakai saja. Dan manfaat jelas. Tapi bagi dia yang koruptor tadi itu, tidak ada nilainya sama sekali. Tapi ya lumayan ya, Jani. Secara manfaat, jelas dirasakan manfaatnya. Nah, iya. Tetapi bagi dia, berdasarkan di sini, dia nggak dapat pahala apapun. Nggak dapat. Karena itu bukan milik dia. Bukan milik dia. Maka jika pelaku korupsi sendiri yang menyalurkan hartanya ke masjid atau ke panti asuhan dengan niat menebus dosa, amal itu tidak diterima. Amalannya tidak diterima. Harta itu tetap haram baginya, bukan bagi yang lain. Haram baginya karena caranya tadi tidak benar. Nah, Ibnu Hajar mengatakan setelah membaca hadis tadi itu, ulama yang bernama Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan begini, berkomentar. Dalla qauluhu la tuqbalu sadaqatun ghulul. Jadi hadis yang menjelaskan bahwa sedekah tidak diterima dari hasil korupsi itu, ya, itu sama sekali tidak kemudian membuat dia itu terlepas dari dosa korupsinya. Tidak lepas dari dosa korupsinya, walaupun dia sedekahkan. Karena sebenarnya harta itu bukan haknya dia, bukan milik dia. Nah, gitu ceritanya. Karena itu maka ya sudah. Itu kalau sudah diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang, segera diambil, disita, kemudian statusnya menjadi milik publik. Setelah menjadi publik, terserah pemerintah yang berkuasa melihat peta kemiskinan, peta kebutuhan masyarakatnya apa, disalurkan ke sana. Nah, maka jika pelaku korupsi sendiri yang menyalurkan hartanya ke masjid atau ke panti asuhan dengan niat menebus dosa,
amal itu tidak diterima. Harta itu tetap haram bagi pelaku korupsi tadi, tetap haram. Sehingga tidak bisa dijadikan untuk harta sedekah, tidak bisa. Ya yang tepat, serahkan saja sudah. Tidak usah niat sedekah. Apa enggak begitu? Ada nggak kira-kira yang seperti itu ya? Mungkin belum dengar aja ya. Mungkin ada tapi kita belum dengar. Mungkin diam-diam ada. Kan kapan tuh Pak Prabowo kan bilang itu. Wes serahkan aja ke sini diam-diam gitu. Lalu dapat kritik orang banyak. Ini bahaya kan kalau itu terjadi, akhirnya kan seperti ada semacam permission gitu, kebolehan gitu. Nah itu maka kemudian nggak jadi kelihatannya. Berbeda jika negara menyita hasil korupsi dan menyalurkannya kepada masyarakat atas nama keadilan, bukan atas nama pelaku. Dalam kasus ini harta itu tidak lagi sedekah dari yang haram, tapi pemulihan hak publik. Nah, ini setelah saja. Beberapa kaidah fikih, ad-dararu yuzalu, kemudorotan harus dihilangkan. Artinya korupsi itu kan menimbulkan kerusakan sosial. Maka pengelolaan hasil sitaan untuk publik adalah bentuk penghilangan mudorot. Jadi kalau harta korupsi itu dimanfaatkan oleh yang korupsi sendiri, yang pertama merugikan banyak pihak. Rakyat juga menjadi semakin miskin gara-gara ini. Tapi kalau harta itu berhasil disita, kemudian setelah itu didistribusikan kepada masyarakat membutuhkan, menjadi at-tasarrufu al-ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan mereka. Jadi negara harus menyalurkan harta sitaan dengan tujuan maslahat, bukan kepentingan politik. Ini rada repot ini. Namanya penguasa itu kalau sudah jadi, misalnya 5 tahun gitu, begitu tahun ketiga udah ancang-ancang. Bagaimana bisa bertahan lagi? Bisa menduduki lagi, ya kan? Akhirnya apa terjadi? Ya cari-cari dana, cari-cari simpati. Nah, kemudian mestinya harta milik publik berkedok apa itu? Bantuan LT, apa itu? BLT itu apa itu? Itu nomor sekian. Nomor sekian itu. Kan juga milik pemerintah, milik kita ya. Itu nomor sekian. Tapi mungkin ada yang lebih membutuhkan. Jadi perlu prioritas. Banyak orang miskin lah kok mikirnya kereta ini. Ya jadi mungkin dibagi lah ya. Jadi untuk menyelesaikan kasus fukar masakin dikedepankan. Lah kok masih banyak? Nah, itu mungkin baru yang lain-lain. Untuk kepentingan publik. Jadi kereta tadi dianggap sebagai kepentingan publik seperti tadi membangun jembatan dan sebagainya. Tadi memungkinkan. Ada skala prioritas. Ya. Jadi yang kita catat di sini adalah bukan kepentingan politik. Tapi angel, pejabat nggak pakai kepentingan politik itu. Hanya orang yang benar-benar bersih. Makanya dulu ada yang mengusulkan sebaiknya pejabat publik itu 1 kali saja. Tidak usah 2 kali. Sebab kalau 2 kali baru setengah main. Udah mikir untuk mencalonkan berikutnya. Akhirnya macam-macam itu dilakukan. Kemudian ada kaidah ini. Ma harum ahdu haruma itahu. Apa yang haram diambil, haram pura diberikan. Jadi kalau dikorupsi kan tidak boleh. Maka kalau dipaksa korupsi, juga dia nggak bisa menyedekahkannya tadi. Tidak bisa. Karena bukan menjadi hak dia. Itu hak publik. Pelaku korupsi tidak boleh menikmati harta itu lagi. Nah, mari kita lihat ini yang menarik ini. Bagaimana dulu Khalifah Umar memberlakukan sahabatnya yang jadi pejabat
kok tiba-tiba duti akeh. Ini Umar ini yang berlakukan ini. Jadi pernah Umar mengatakan siapapun yang kami angkat jadi pejabat lalu memiliki tambahan harta setelah menjabat, maka tambahan itu termasuk hulul dan wajib disita negara. Inilah sebabnya pemerintah kita udah bagus ya. Coba perhatikan dulu ketika presiden kita terpilih, diumumkan resmi, lalu menyiapkan untuk calon menterinya. Maka yang pertama diminta adalah mencatat harta kekayaan yang dimilikinya. Jadi nanti akan diperhitungkan harta yang dimilikinya sebelum menjabat 1 miliar. Begitu menjabat 1 triliun. Masuk akal apa tidak? Nanti dihitung dia setiap bulan itu dapat gaji berapa. Misalnya dapat 100 miliar. Loh kok tiba-tiba 1 triliun? Lihat ketemu pirang perkara. Wah, yang seperti itulah yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Mari kita baca. Ya, mari kita baca ini. Ia tidak segan menyita harta Khalid bin Walid. Kita kenal sebagai pahlawan itu. Ya, orang yang ketika perang nggak pernah kalah. Yang diketahui ya sebagai hadiah saat menjabat negara. Umar menilai hadiah itu sebagai hulul dan memerintahkan agar diserahkan ke Baitul Mal. Tapi api-apian. Iki gak oleh ngene iki. Serahkan ke Baitul Mal. Diserahkan oleh siapa? Khalid bin Walid. Mungkin ada orang-orang yang simpati segala macam itu ya, kemudian ngasih kan gitu ya, bisa jadi kayak gitu. Dia nggak minta. Nah, sehingga mau ditolak bagaimana kira-kira gitu. Kemudian setelah dilacak oleh Umar bin Khattab ketahuan bahwa ini adalah bukan hak milik beliau. Maka kemudian kata Umar, tapi Umar nggak sampai memenjarakan dia. Karena tidak dianggap mungkin sekedar kekhilafan atau apa begitu. Sehingga sudahlah, ini bukan hak Anda, serahkan pada Baitul Mal. Itu terjadi pada Khalid bin Walid. Orang yang sangat kita hormati. Ya. Kemudian yang kedua pada Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah jadi gubernur. Luar biasa. Yang kita lihat hadis itu ya, pernah jadi gubernur di Bahrain. Ia membawa pulang 12.000 dirham. Umar menegurnya, sebelum menjabat engkau tidak punya harta sebanyak ini. Mengapa kau punya segitu banyak? Ya sudah, serahkan saja kepada Baitul Mal. Gitu Umar bin Khattab. Ya tentu saja ingin menyelamatkan sahabatnya juga. Jangan sampai terkena yang pekerjaan hulul tadi itu. Jadi bersih-bersih dirinya, bersih-bersih temannya. Supaya semuanya aman. Kan beberapa orang ini diantaranya ada yang ya dijamin insya Allah masuk surga, sahabat-sahabat Nabi itu. Masih ada lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini adalah seorang sahabat Nabi yang pada masa-masa itu sempat menjelajah ke negeri timur sampai ke Cina. Sehingga saking terkenalnya orang ini, di Cina itu ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi makamnya ada 2. Di Cina ada, di Madinah ada. Yang bener ini masalah sejarawan berdiskusi panjang lebar nggak selesai. Tapi di Jawa juga begitu. Ada seorang wali itu makamnya ada 10-an. Makamnya itu loh. Di antaranya adalah bapaknya Sunan Giri. Siapa itu? Ishak. Maulana Ishak. Di Mojokerto ada, di Telen ada, di Batu ada lagi itu. Memang begini, makom itu sebenarnya adalah sebuah tempat yang pernah ditempati oleh seseorang. Itu namanya makom. Beda dengan kuburan. Kalau kuburan itu di dalamnya, di bawahnya itu ada jasad dia. Itu bedanya antara makom dengan kuburan. Jadi hati-hati kalau mendengar makom itu. Makom Ibrahim. Nggak ada jasad Ibrahim di situ. Di mana? Di Ka'bah nggak ada. Tapi yang ada itu di Palestina, saya pernah ke sana. Hebron namanya, wilayah Hebron itu ada makam, di situ ada jasad Nabi Ibrahim dan juga keturunannya ada di sini. Kembali ke Sa'ad bin Waqqas, ini sahabat yang hebat,
luar biasa, pejuang. Nah, katanya sebagian hartanya disita karena dianggap tidak wajar. Lalu dimasukkan ke Baitul Mal. Yang kita catat itu adalah hasil sitaan ini kemudian diserahkan ke Baitul Mal untuk kepentingan publik. Dalam konteks Indonesia, hasil korupsi menjadi aset negara setelah disita secara sah. Bila kemudian negara menyalurkannya untuk kemaslahatan rakyat, misalnya membangun fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, atau bantuan sosial, ini selaras dengan prinsip syariah. Jadi sangat bagus. Kalau sekarang ada LPDP. Jadi Menteri Keuangan itu ada dana LPDP untuk membantu orang-orang sekolah. Sampai sekolah ke luar negeri segala macam, termasuk anak saya dapat bayar LPDP di Australia. Itu harta yang dipegang oleh Menku yang kemudian disalurkan khusus untuk pendidikan. Nah, atas dasar ini tadi, maka kemungkinan hasil sitaan yang telah disita secara sah itu bisa dimanfaatkan untuk termasuk pendidikan. Nah, ini ada catatan, kita tulis warna merah ini. Jadi, semuanya tadi bisa dilakukan, sitaan dimanfaatkan untuk rakyat, asal ini tidak dimanfaatkan untuk pencitraan politik. Tidak dijadikan legitimasi bagi pelaku korupsi. Kemudian dikelola secara transparan dan akuntabel. Jadi setelah harta itu disita pemerintah 2 triliun, ya kan? Lalu pemerintah membuat kebijakan akan digunakan untuk pendidikan, untuk politik, untuk miskin, BLT segala macam. Silahkan dibagikan, tapi jangan sampai untuk pencitraan politik. Iki lo zaman kurek. Saiki sampean tak kayak kabeh. Aja lali engko ya. Ngerti maksudnya? Coblosan. Dukung saya lagi untuk memimpin berikutnya. Padahal itu kan uang publik sebenarnya. Seakan-akan dia yang berderma. Nah, ya kan? Tidak dijadikan legitimasi bagi pelaku korupsi. Jadi ketika sudah disita, bukan berarti koruptornya itu sudah bebas dari dosa. Enggak. Dia harus tobat dulu. Tobat dulu, kemudian tidak melakukannya lagi, ya sudah. Tetap jalan. Tetap jalan. Kenaan lah. Iya, konangan kan dimanfaatkan sendiri terus kan gitu ya. Kemudian yang ketiga ini dikelola secara transparan dan akuntabel. Ini yang penting lagi. Kalau yang pertama kedua kan nggak kelihatan di dalam tuh. Untuk pencitraan politik kan nggak kelihatan kecuali ada tanda-tanda sedikit. Tapi yang ketiga ini jelas dikelola secara transparan, pencatatannya jelas 2 triliun. Jangan sampai disita 2 triliun yang dikeluarkan hanya 50 miliar misalnya. Kan terlalu banyak yang dipakai untuk yang nggak jelas. Dengan begitu harta hasil kejahatan tidak mubazir, ya toh, tetapi kembali menjadi manfaat bagi masyarakat luas. Dalam istilah fikih ini bagian dari ta'dil al-ma'asi, yaitu menegakkan keadilan ekonomi dalam kehidupan sosial. Oh iya, baik. 4 menit. Perlu ditegaskan bahwa penggunaan hasil sitaan korupsi adalah untuk kemaslahatan umat. Itu intinya ya. Bukan untuk menghapus dosa korupsi. Itu yang penting. Dosa tetap harus ditebus dengan taubat dan hukuman yang setimpal. Tadi itu. Ya. Terus langsung kesimpulan aja. Korupsi merupakan kejahatan besar yang merusak moral dan mendasar rakyat. Dan mengkhianati amanah. Dalam pandangan Islam, korupsi termasuk hulul yang dosanya sangat berat. Setelah hasil korupsi disita oleh negara, harta tersebut tidak boleh dibiarkan sia-sia. Ia harus dikembalikan kepada masyarakat agar menjadi sumber kemaslahatan, bukan alat untuk berbuat dosa. Dengan demikian, harta sitaan hasil korupsi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Pemanfaatan hasil sitaan korupsi harus dilakukan bukan atas nama pelaku,
dan bukan sebagai amal penebus dosa, melainkan atas dasar keadilan dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, penggunaannya bertujuan untuk memulihkan kebaikan bersama, bukan untuk menyucikan kejahatan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi secara garis besar, intinya harta sitaan tadi yang sudah sah menjadi milik negara tadi boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umat atau masyarakat umum. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu persis kebenarannya. Terima kasih atas kebersamaannya. Waktunya sudah mendekati Isya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.